Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pengguna Beat dan Vario, khususnya sih ya Vario, kebanyakan di Vario sih, tapi Beat juga banyak juga yang punya kasus yang sama, yaitu cakrame depan bunyi cuit 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 cuit. Padahal kampas terlihat masih sangat tebal sekali. Bisa dilihat di sini. Oh, kampasnya masih sangat tebal banget. Tapi bunyi cuit 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 cuit. Coba kita putar ya. Ini lagi nggak bunyi nih. Tapi kadang bunyi nyit 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 kayak gitu. Dan pas misal lagi dipakai jalan kan bunyi nyit 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 nyit. Kemudian saat ini agak sedikit ditekan nyet kayak gini, malah bunyinya hilang. Pas ditekan sedikit seperti ini, walaupun nggak ngerem, tapi bunyinya hilang. Sering banget terjadi pada Beat dan juga Vario. Tadi ada bunyi cuit 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 sedikit. Tapi nah tuh kadang nyit nyit nyit. Pas sudah ditekan remnya, sedikit ditekan malah bunyinya hilang. Ini ada masalah dengan kampasnya. Biasanya itu kampasnya mungkin kotor atau mungkin bahannya jelek atau mungkin gimana ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan pembongkaran. Dibongkar, diganti lebih bagus, tapi dibersihkan juga nggak apa-apa. Nah, untuk alat yang diperlukan adalah tang, kunci T10, kemudian kunci T8, sama ini kunci L bintang. Ini berapa ya nomornya, ini kayaknya L bintang T40 kalau nggak salah. Kemudian ada sikat, kemudian ada gresi, ini kobra, ini gresi ya, ini pelumas tuh gresi. Ini bukan lem ya, banyak yang salah paham. Ini pada dikasih namanya disebut lem, padahal ini bukan lem, ini gresi atau fat. Di tempat saya itu namanya fat. Untuk langkah-langkahnya, pertama kendorkan ini baut tahanan kampas rem yang ini ya, dikendorkan terlebih dahulu, nggak usah dilepas langsung, cukup dikendorkan saja. Kendorkan dulu, ceklok. Nah, ini belum pernah dibongkar ya, mulai dari motor keluar dari dealer sampai hari ini belum pernah dibongkar. Apakah dia sudah macet? Biasanya kalau motor yang lama nggak dibongkar itu suka macet. Kemudian di sini pakai kunci bintangnya. Kalau nggak salah ini T40 kalau nggak salah. Cuma di sini nggak ada tulisannya. Sambung pakai kunci T biar enteng. Ini cetak ya. Ini belum pernah dibongkar ya. Dari pabrikannya belum pernah ganti kampas rem. Kemudian kan sudah dibuka, ini tinggal didorong ke belakang. Tuh, kampasnya masih tebal banget tuh. Kelihatan ya. Kemudian ini ditekan ke bawah, ini ditarik. Aduh, atos. Ternyata atos. Pakai bantuan tang. Nah, kemudian ini tinggal diangkat, dan ini juga diangkat. Nah, biasanya bunyi cuit 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 itu dari sini nih. Biasanya ada bahan kampas rem yang kayak mengkilat kayak logam lah, itulah yang bikin bunyi. Nah, di sini terlihat tidak rata ya. Kalau ini kan bagus nih.
Yang ini kan lumayan rata ya. Nah, yang ini nggak rata, kayak garis-garis gitu. Terus solusinya gimana? Bisa dengan cara diganti atau dengan cara dibersihkan terlebih dahulu. Saya bersihkan, dan permukaan yang paling atas ini bisa dihilangkan sedikit saja pakai mungkin gerenda atau amplas ya. Maksudnya yang bagian yang mengkilat ini dibuang, biar nanti lapisan yang paling luar ini atau yang sudah paling gesek ke piringan ini hilang. Ini bunyi-bunyian seperti ini sering banget terjadi pada tipe jenis Matic-nya Honda, baik Vario maupun Beat, itu sering banget cuit, padahal motor keluaran baru, tapi kok paling beberapa baru, palingnya nggak sampai setahun lah. Rata-rata motor kalau Matic itu nggak sampai setahun udah pada bunyi cuit, padahal kambes masih tebel, kambes tebel tapi bunyi. Nah, ini mau hilangkan dulu ya lapisan yang teratas ini, saya pakai gerenda saja biar cepet. Nah, di sini saya pakai amplas ya, ini amplas tapi saya pasang di gerenda. Caranya ya tinggal dinyalakan saja. Nah kan, ini lapisan yang hitam-hitamnya sudah menghilang. Selain berfungsi untuk membersihkan, juga untuk meratakan ya, untuk meratakan kampasnya. Oke, nggak usah terlalu banyak, nanti sayang malah jadi tipis ya. Ini masih tebel banget. Oke, selanjutnya ini kita bersihkan sekalian. Caranya ini dilepas. Nah, biasanya kalau motor yang nggak pernah dibongkar ini suka karaten, maka akhirnya jadi macet. Ini kita bersihkan mumpung dibuka ya, secukupnya saja. Kemudian kasih grasi di lubang-lubang ini, kasih fat, tujuannya biar nggak macet, biar nggak karaten dan jadi macet ya. Sebelum terjadi macet, alangkah baiknya kita melakukan pencegahan ya, jangan udah macet baru dibersihin. Oke, nggak usah terlalu banyak, kalau terlalu banyak malah nanti mengganggu. Kemudian ini kita masukkan, kita kocok-kocok supaya merata. Biasanya yang paling sering karaten itu yang gede nih, karena ini kan karetnya cuma sampai di sini tok, nggak sampai ke dalam. Sedangkan yang kecil ini karetnya dari sini sampai ujung sini, makanya dia jarang karaten. Yang paling sering karaten itu yang gede. Kemudian kita pasang lagi. Nah, saat masang yang perlu diperhatikan adalah ini nih, di sini kan ada kayak nut nih, nutnya itu harus masuk ke sini. Nah, kayak gini nih, perhatikan.
ininya ini. Nah, ini harus masuk ke sini supaya air nggak masuk. Kalau nut ini nggak masuk, beresiko air masuk ke dalam, malah nanti ngumpul di sini dan membuat karat. Perhatikan samping-samping, pastikan masuk semua. Biasanya ada yang ngelipet dan nggak masuk. Nah, ini kelihatan ngelipet. Tuh, kan nggak masuk nih. Tuh kan nggak masuk. Tinggal ditarik-tarik aja sampai masuk. Nah, ini udah masuk semua nih. Tuh. Udah masuk tuh. Kalau yang ini sih biasanya langsung masuk. Nah, tuh. Kalau yang kecil ini memang biasanya langsung masuk sendiri nih. Ini kan nggak masuk nih, tinggal didorong saja. Tuh, mapan sendiri. Lanjut pasang lagi. Pertama kampas yang ini masangnya seperti ini. Ininya nyantel di sini nih. Nyantel kayak gini ya. Sep. Kemudian masukkan asnya. Tuh, banyak ininya VT. Masukkan slep sedikit. Nah, segini. Lanjut pasang yang ini. Ininya nyangkut di sini kayak gini. Kemudian masukkan, set, pepetkan ke dinding sini. Jadi masangnya jangan seperti ini ya, jangan mepet ke kampas yang satunya, tapi mepet ke dinding sini. Nah, kayak gini. Kemudian tekan dan dorong. Oke, tinggal dimasukkan saja. Pasang lagi baut. Boleh dikasih sedikit oli biar nggak seret, biar nggak macet. Jadi nanti pas buka lagi itu gampang. Kemudian tinggal dikencangkan saja. Ini jangan lupa harus dikencangkan ya. Kalau lepas nanti kampasnya bisa jatuh. Kencangkan. Jangan lupa. Oke, satu lagi. Kemudian tinggal dipencet-pencet biar nggak belong. Halo. Iya, Mbak. Hujan, Mbak. Akul duit. Itu. Salam. Kita coba putar ya. Cut. Buat kalian yang mungkin motornya sudah berumur tapi belum pernah ganti kampas rem, gak ada salahnya untuk dibongkar ya, kemudian dikasih pelumas. Takutnya nanti pas mau ganti kampas malah ternyata asnya sudah macet dan tidak bisa bergerak. Nah, nanti akan menyebabkan masalah ketika setelah diganti kampas yang baru, maka terjadi masalah. Biasanya mungkin seret atau mungkin kampasnya habis sebelah atau miring kayak gitu ya. Jadi alangkah sebaiknya sebelum macet ya dikasih biar nggak macet nantinya kayak gitu toh. Kalau misalnya nggak bermasalah loh ya. Kalau pas lagi bermasalah ya langsung dibenerin kemudian dikasih pelumas. Kalau misalnya lagi nggak bermasalah kan ngapain dibongkar ya. Tapi kan nggak ada salahnya ketika ini nanti takutnya macet kayak gitu toh. Oke, kayak gitu saja videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ini ya, sering lupaan ini belum dikencengin tapi dikiranya sudah dikencengin. Jangan sampai hilang karena baut ini susah nyarinya kalau misalnya hilang. Jadi jangan lupa untuk dikencangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan bening ya, Bos.